menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Lagi mau minta tolong ke siapa? Di mana saya bisa mendapatkan keadilan? Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Nampaknya memang target, tapi saya tidak tahu sampai sekarang itu Nadiem tuh musuh politiknya siapa, musuh konglomerat hitamnya siapa. Sejak awal saya menduga akan ada vonis itu seperti yang terjadi sekarang, meskipun saya tidak membayangkan akan seberat itu. Sejak awal menduga? Sejak awal menduga, kan saya katakan ini apa sih masalahnya gitu, kok seperti digiring agar Nadiem masuk. Tetapi sesudah dilihat secara politis, apa sih masalah politisnya kita juga tidak tahu gitu. Iya, Pak Mahfud seringkali mengatakan, iya kan, ini apa sih? Logikanya tidak masuk kalau Nadiem itu dipaksakan, tapi mau dikatakan itu rekayasa politik apa? Dia tidak punya musuh, tidak punya grup atau bisnis misalnya, gerbang politik, tidak grup bisnis yang dimasuk dalam catatan agak hitam gitu kan, tidak ada. Ya, saya ikut sedih dan saya berharap Mas Nadiem dan keluarganya ya tabah. Perjuangan kan belum berakhir, masih ada banding dan sebagainya. Tapi bagi saya agak berat ya. Nadiem itu divonis 10 tahun, tapi kalau dihitung 15 tahun kata si Nadiem sendiri kan. Yeah. Kenapa 15 tahun? Karena 809 miliar itu nanti kalau tidak dibayar harus diganti hukuman penjara 5 tahun. Sementara dia pasti tidak akan membayar karena tidak punya uang itu. Menurut Nadiem ya selama ini. Di daftar kekayaannya juga tidak ada, di daftar yang di LHKPN maupun yang di luar-luar juga tidak ada. Keseluruhan saham di berbagai perusahaan yang dia miliki mungkin tidak sebanyak itu, sehingga dia katakan Nadiem merasa dihukum 15 tahun dengan denda 800 atau uang pengganti 809 miliar. Ya. 810 lah dengan dendanya ya. Dengan dendanya. 9 dan 10. Ya sudah naik banding, kita berharap ada jalan yang bagus secara hukum dan konstitusional untuk tegaknya keadilan, kan gitu. Karena kan memang agak aneh gini loh, anehnya itu. Nadiem dihukum 10 tahun denda 809 miliar. Kenapa? 809 miliar ini uangnya AKP. AKP ini bekerja sama dengan Google. PT AKP itu aplikasi karya anak bangsa. Iya, itu maksudnya ya? PT AKP kan. AKP kan, yeah. AKAP. Itu kan dulu didirikan oleh Nadiem dan Nadiem pemegang saham mayoritas. Sesudah Nadiem jadi menteri, ini diputus oleh Nadiem, ya kan? Nadiem tidak ikut di situ lagi. Sahamnya dilepaskan. Sahamnya dilepaskan. Berarti Nadiem tidak ada ikatan. Tapi kemudian putusannya itu karena ini bekerja sama dengan Google membesarkan AKAP kan gitu, sehingga kebesaran AKAP dengan nilai 809 miliar itu berarti diduga dikolusikan dengan Nadiem, kan gitu kan. Kemudian diyakini oleh hakim, itulah yang terjadi. Nah oleh sebab itu, kalau begitu tentu ada masalah dengan Google dong. Ada kerjasama kan dengan Google. Dan Google sudah memberi keterangan di dalam persidangan. Itu tidak ada gitu. Yeah. Nah kalau sudah bilang tidak ada, itu bisnis biasa dan tidak ada bukti satupun yang mengaitkan Nadiem dengan dana itu, baik terang-terangan maupun tersembunyi, kok kemudian itu dijadikan dasar keyakinan bahwa itu adalah karena kerjasama AKAP dengan Google yang sebenarnya itu entitas yang semuanya berbeda dengan Nadiem. Nah itu kan jadi pertanyaan publik gitu. Nah oleh sebab itu ya kita berharap nanti proses banding, karena bagaimanapun kita ini negara hukum, kalau hakim sudah memutus ya kita kan tidak bisa apa-apa. Kita terimalah putusan ya, itu. Ya bayangkan kalau setiap putusan hakim kita lawan, gitu kan. Lalu tidak ada pengadilan, kacau negara. Putusan hakim sudah, tapi kalau hakimnya nanti terbukti bersalah, jadi koreksi. Kalau kesalahannya itu kesalahan hukum,
karena misalnya ada kaitan pidana ya ditangkap hakimnya kan, itu seperti yang sudah kan, dipenjarakan hakimnya seperti Julamto itu dan macamnya. Tetapi putusannya itu harus tetap jalan secara bertingkat gitu. Jangan diinterupsi kalau orang tidak percaya ini tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa. Hakim itu harus, putusan hakim itu ya harus diikuti gitu. Itulah sebabnya kita hormati. Seperti dikatakan oleh jaksa, tuntutannya kan banyak, dia 5,4 triliun atau berapa. Tapi hanya diyakini oleh hakim 809 M, kata jaksa, ya kita hormati gitu. Kita sudah berdebat, saling buka di depan sidang gitu. Nah itu saja Mas. Sementara mudah-mudahan kebenaran akan ditemukan pada tingkat-tingkat berikutnya. Dan mudah-mudahan lebih proporsional gitu. Saya tetap melihat sangat tidak wajar tuh ada keyakinan 809. Tapi betul saya tidak mengikuti intens apa perdebatannya dan bagaimana dokumennya. Bahkan konon pernyataan-pernyataan kesaksian dari luar yang sudah dibuat oleh jaksa itu tidak pernah diserahkan kepada penasihat hukum, kepada pengacara untuk pembelaan. Hanya dikatakan besok sampai hari ini, sampai divonis, janji-janji pemeriksaan lain, yang bukti-bukti lain yang ditemukan oleh jaksa itu tidak pernah disampaikan. Sehingga maka saya kembali, ini nampaknya memang digiring ke arah itu. Skenarionya kebaca dari awal bahwa saya Pak Mahfud sejak awal akan ada begitu IBAM itu ditahan, kemudian diproses itu, arahnya ke Nadiem mesti. Karena kalau Nadiem tidak ditarget, tidak perlu IBAM ini. Ya kan dia kan tidak. Pintu masuknya lo IBAM lah kira-kira Iya kan? gitu ya. IBAM kan tidak setuju terhadap semua itu. Dan di dalam semua keputusan, IBAM tidak tanda tangan atas keputusan itu. Kenapa IBAM masuk? Hanya karena diangkat oleh Nadiem, padahal dia juga tidak setuju kan di dalam putusan itu. Menarik Pak. Sehingga ini bisa, wah ini nampaknya memang target. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang itu Nadiem tuh musuh politiknya siapa, musuh konglomerat hitamnya siapa dan sebagainya kan kita tidak pernah dengar ya. Ini anak lurus-lurus saja gitu. Ya. Kita tidak tahu, kita lihat aja lah. Tapi menarik Pak untuk Pak Mahfud mengatakan tadi bahwa menduga arahnya akan ke sana karena kalau lihat hasilnya tadi ada 5 hakim itu, ada 1 orang yang dissenting opinion Pak. 4 lawan 1 lah kira-kira. 4 itu clear mengatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama Pak. Ya. Lalu yang dissenting opinion ini, salah satu hakim itu mengatakan tidak cukup bukti dan kesesuaian, tidak ada mens rea, tidak ada hubungan kausalitas yang mendukung antara investasi Gotoh dengan kebijakan menteri. Jadi itu kayak Pak Mahfud maksudkan sehingga ada hubungannya, itu entitas masalah yang lain gitu. Kalau lalu dihubungkan begitu saja. Gitu ya. Tapi terlepas dari itu keyakinan hakim itu menjadi salah satu. Memang keyakinan hakim ini ya. Keyakinan hakim itu penentu terakhir. Penentu terakhir itu keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim itu kita kan tidak tahu, namanya keyakinan kan di hati, bisa dibeli, ya kan? Bisa dijual, gitu ya. Atau bisa dengan ikhlas, itu kita tidak tahu, itu soal lain. Masing-masing kan, gitu. hakim itu memiliki. Pokoknya hakim menyatakan saya memutus begini karena saya yakin, oleh sebab itu tidak boleh diganggu gugat. Semua harus menghormati. Kan bisa aja, ya. Dibeli itu tidak harus uang ya, bisa karena promosi, pergeseran atau takut sesuatu, itu bisa saja terjadi lah. Ada bukunya tentang itu, bagaimana hakim-hakim itu bisa melakukan tindakan yang lancung. Begitu itu kan banyak faktor. Tapi mudah-mudahan yang ini semuanya biar keluar dari hati, kita suruh uji itu ke tingkat pengadilan tinggi. Iya, Nadiem tadi mengatakan Pak, seusai sidang mengatakan dia akan naik banding karena meyakini bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah kriminalitas. Ya, dia dikriminalisasi. Proporsional kan Nadiem melakukan itu, Pak? Iya. Memang hanya itu yang bisa dikatakan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau boleh nabok gitu, nabok. Iya. Hanya boleh mengatakan. Nggak mungkin ada cara-cara lain yang bisa dilakukan hanya bisa mengatakan itu orang jalur hukumnya, orang yang doef itu ya. Kan mesti hanya bisa mengatakan itu ya itu sedapat mungkin. Tapi tidak perlu juga terlalu putus asa. Terkadang keajaiban itu untuk menghadirkan kebenaran itu muncul di saat-saat diperlukan. Kita
dukung aja perjuangannya lebih lanjut. Satu lagi Pak, ini spekulasi muncul di luar bahwa pihak istana diduga ini ada orang-orang yang mengatakan begitu. Bisa jadi pihak istana sedang memikirkan upaya seperti misalnya diberikan kepada Tom Lembong, Hasto dan Bu Ira. Misalnya ada yang mengatakan mungkin saja Presiden akan memberikan semacam amnesti, abolisi atau rehabilitasi. Pak Mahfud melihat kalau seperti itu terjadi bagaimana? Secara konstitusional itu memang hak Presiden. Tapi saya berharap itu tidak terlalu sering dilakukan. Itu bahaya bagi masa depan hukum. Apalagi sekarang definisi amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi itu sudah bergeser artinya dari teori dasarnya. Misalnya amnesti itu biasanya diberikan dalam kasus politik terhadap hal yang belum diadili. Kalau sudah berjalan prosesnya itu namanya abolisi. Kalau sudah divonis itu namanya gerasi. Gitu. Lalu rehabilitasi itu kalau ternyata tidak terbukti atau presiden ingin itu. Nah sekarang itu sudah bergeser. Misalnya abolisi diberikan kepada amnesti diberikan kepada orang yang perkaranya sudah berjalan. Itu kan sebenarnya melenceng teori dasarnya itu. Tapi apapun kalau teori dasar itu dianggap sudah diubah di dalam praktek ketatanegaraan kita, saya berharap dunia hukum kita ke depan atau menjauhi upaya-upaya presiden ikut campur. Karena nanti kalau itu dibiarkan, nanti orang kalau punya perkara larinya ke presiden. Udahlah biarin di pengadilan. Nanti minta ke presiden lagi kalau hakim dan jaksanya nggak beres. Nanti kekuasaan peradilan, yudikatif itu akan terkooptasi oleh kekuasaan presiden. Dan itu bahaya sekali bagi masa depan hukum. Oleh sebab itu, istana supaya menahan diri. Jangan buru-buru amnesti, abolisi, rehabilitasi. Meskipun sekali lagi presiden punya hak untuk itu. Presiden punya hak konstitusional. Ya, dan sebenarnya itu ada undang-undangnya sendiri juga, tidak bisa digunakan sembarangan lalu berbeda dari mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Oke lah, itu kita bisa bicarakan di waktu lain.